Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik deep learning atau CNN dan kaitannya dengan konvolusi. Sebelumnya, apa sih itu deep learning? Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu deep learning. Deep learning adalah cabang dari machine learning atau pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan bertingkat atau deep neural network untuk mempelajari dan mengekstraksi pola dari data secara otomatis. Nah, dalam penjelasan sederhananya seperti bayangkan otak manusia itu memiliki banyak lapisan neuron yang saling terhubung. Deep learning meniru cara kerja otak itu dalam bentuk digital agar komputer itu bisa mengenali gambar, memahami suara, menerjemahkan bahasa, dan juga mengendarai mobil. Oke, kita lanjut ke penjelasan CNN. Apa sih CNN? CNN atau Convolutional Neural Network adalah salah satu arsitektur dalam deep learning yang dirancang khusus untuk mengolah data visual seperti gambar dan video. Atau pengertian singkatnya seperti CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan atau neural network yang meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali objek visual seperti mengenali wajah, huruf, atau benda dalam gambar. Nah, sebelum kita memasuki topik deep learning atau CNN kaitannya dengan konvolusi, kita harus cari tahu dulu apa itu konvolusi. Konvolusi adalah proses matematis yang melibatkan penggeseran kernel atau filter di atas gambar input untuk mengekstraksi fitur-fitur penting seperti tepi, sudut, dan juga tekstur. Nah, hasil dari operasi ini disebut sebagai feature map. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Klasifikasi Citra menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN pada Caltech 101. Nah, dalam artikel tersebut, proses konvolusi dilakukan pada layar pertama CNN, yaitu konvolusi ini bertujuan untuk mengambil informasi spasial dari citra yang tidak bisa dilakukan oleh metode tradisional seperti MLP atau Multilayer Perceptron yang hanya mengolah input satu dimensi. Nah, artikel tersebut menjelaskan bahwa kernel atau filter digunakan untuk menggeser dari kiri ke atas ke kanan bawah citra. Nah, apa sih alasan CNN lebih baik berkat konvolusi? CNN itu unggul dari metode lain seperti SVM atau MLP karena mempertahankan informasi spasial citra, lalu dapat mengurangi jumlah parameter dengan parameter sharing, dan juga mampu mendeteksi fitur pada berbagai posisi dalam gambar. Penerapan pada jurnal tersebut terhadap kaitannya dengan konvolusi layer yaitu melakukan operasi konvolusi pada output dari layer sebelumnya. Layer tersebut adalah proses utama yang mendasari sebuah CNN. Dalam pengolahan citra, konvolusi berarti mengaplikasikan sebuah kernel atau kotak kuning pada citra di semua offset yang memungkinkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Kotak hijau secara keseluruhan adalah citra yang akan dikonvolusi, kernel bergerak dari sudut kiri atas ke kanan bawah, sehingga hasil konvolusi dari citra tersebut dapat dilihat pada gambar di sebelah kanannya. Nah, tujuan dilakukannya konvolusi pada citra itu untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Bobot pada layer tersebut menspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan, sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. Proses dan pengolahan data input itu citra masukan akan diolah ke dalam praproses yaitu proses wrapping dan cropping. Pada wrapping, citra masukan dilakukan pengecekan terhadap edge dari objek utama pada citra tersebut. Nah, dari edge pada citra tersebut ditentukan edge maksimalnya sehingga saat hasil cropping objek pada citra tersebut tetap utuh.
Nah, tahap training itu dimulai dengan merubah citra menjadi bentuk vektor, sehingga alur proses pertama berbentuk seperti gambar tersebut. Selanjutnya ada proses training. Proses training ini merupakan tahapan di mana CNN dilatih untuk memperoleh akurasi yang tinggi dari klasifikasi yang dilakukan. Tahapan ini terdiri dari proses feed forward dan proses back propagation. Nah, untuk memulai proses feed forward, diperlukan jumlah dan ukuran layer yang akan dibentuk, ukuran subsampling, citra vektor yang diperoleh pada subbab, di mana citra vektor akan melalui proses konvolusi dan max pooling untuk mereduksi ukuran citranya dan memperbanyak neuronnya, sehingga terbentuk banyak jaringan yang mana menambah varian data untuk dipelajari. Setelah proses training, terakhir yaitu proses testing, yang dimana proses testing merupakan proses klasifikasi menggunakan bobot dan bias dari hasil proses training. Proses ini tidak jauh berbeda dengan proses training, dan yang membedakannya tidak terdapat proses back propagation setelah proses feed forward. Sehingga hasil akhir dari proses ini menghasilkan akurasi dari klasifikasi yang dilakukan, data yang gagal diklasifikasi, nomor citra yang gagal diklasifikasi, dan bentuk network yang terbentuk dari proses feed forward. Nah, hasil klasifikasinya yaitu dari aplikasi ini ditunjukkan pada gambar. Pada klasifikasi tersebut terdapat 5 kategori unggas, yaitu emu, flamingo, ibis, pigeon, dan rooster yang terdiri dari 150 citra. Selain kategori tersebut, terdapat 3 kategori lainnya, yaitu cougar atau cougar body dan cougar face, lalu crocodile atau crocodile dan crocodile head, dan face atau face dan face easy. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.